Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah memberikan yang terbaik. Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa, ya kan? Iya, sekalipun kita masih dalam suasana pandemi, kita harus ibadah online, kita tetap harus semangat ya anak-anak. Oke, siapa yang pagi ini sudah diberkati Tuhan? Kalian ini sudah diberkati? Oh, sudah. Selalu diberkati Tuhan. Amin. Bangun tidur kita bisa jalan, bisa melihat, bisa bicara. Itu juga namanya diberkati. Yuk, kita menyanyi ya. Ayo. Aku diberkati. Aku juga diberkati kan? Oke, sama. Iya. Yuk. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan yang ada di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama ibadah walaupun secara online. Tuhan berkatilah kebaktian sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kalau kalian semua benar-benar sudah merasa diberkati oleh Tuhan, inilah saatnya kalian juga akan memberikan yang terbaik buat Tuhan untuk orang-orang di sekitar kalian, orang-orang yang membutuhkan. Mari kita pujikan bersama. Aku mau berbagi. Mendengarkan firman Tuhan, ayo kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan Tuhan menolong. Tuhan menolongku, Tuhan menolongku, menolong untuk peduli sesamaku. Tuhan menolongku, Tuhan menolongku, menolong untuk peduli setiap waktu. Tuhan menolongku.
terima kasih kalau kami semua anak-anakmu boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami anak-anakmu yang ada di rumah dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Berkatilah Pak Guntur yang akan memberikan firman Tuhan itu, supaya dapat memberikan firman itu dengan baik dan jelas untuk kami. Kami mau menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang akan berkati kami semua mendengar firman dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Setelah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Baik, kali ini Kak Guntur akan membawakan cerita bebas dengan judul apa ini? Ya, memberi yang terbaik. Cerita Kak Guntur kali ini, yuk gambar siapa ini? Ini adalah Poppy. Siapa Poppy? Kita akan lihat ya. Poppy adalah sebuah boneka ya. Dan ini adalah Rosie. Rosie ini seorang anak yang tinggal di negeri Tiongkok. Ia anak dari satu keluarga penginjil, utusan Injil ya. Nah, sebenarnya Rosie ini berasal dari Amerika Serikat. Tetapi Rosie sudah lama tinggal di Cina bersama ibu dan juga bapaknya yang seorang penginjil tadi. Nah, Rosie ini mempunyai boneka. Bonekanya yang sangat dia sayangi. Yang bernama siapa tadi ya? Ayo, siapa yang ingat siapa tadi ini? Poppy ya, Poppy ya. Nama bonekanya adalah Poppy. Nah, kemana-mana Rosie ini membawa Poppy. Dia sekarang ada di dalam pelukannya ya. Tidur juga Poppy dibawa sama Rosie. Bermain juga dibawa sama Rosie. Ya. Bahkan pergi ke luar negeri pun Poppy selalu dibawa sama Rosie. Jadi di mana Rosie berada, di situ Poppy juga ada. Bahkan kalau bangun tidur, Rosie dengan senang sekali memeluk Poppy ya. Kemudian dielus-elus boneka itu ya sebelum dia turun dari tempat tidurnya. Nah, inilah Poppy ya. Poppy tadi siapa ya? Iya, bonekanya Rosie. Poppy ini lucu. Dia ternyata boneka yang cukup besar. Ya, pakaian bayi nggak cukup untuk dipakainya. Ya, jadi Rosie selalu memakai pakaiannya sendiri kepada Poppy bonekanya yang dia sayangi, yaitu pakaian yang selama ini disimpan oleh ibunya sejak Rosie masih kecil. Jadi pakaiannya yang sudah disimpan sama ibunya dipilih ya, yang cukup dipakaikan Poppy, dipakaikan ke Poppy. Tuh lihat, mukanya sangat lucu. Ya, ia selalu tersenyum dan belum pernah menangis. Kenapa? Karena dia boneka ya. Nah, rambutnya tidak bisa kusut sebab rambutnya terbuat dari benang wol saja. Nah, itulah Poppy ya. Poppy sudah merasakan banyak pengalaman. Poppy sudah mengunjungi negara Prancis, sudah sampai ke Jerman, sudah sampai ke Jepang, Kanada, bahkan Amerika Serikat ya. Ia bersama dengan Rosie melewati negara-negara ini waktu mereka bepergian ya. Poppy sudah melihat banyak pemandangan kota, baik yang bersih maupun yang indah. Jikalau ia bisa bicara,
ya, jikalau boneka ini bisa bicara, tentu ia akan menceritakan segala macam pengalamannya itu yang belum pernah kita dengar. Ya. Ini waktu Poppy bersama Rosie ya di negeri Cina. Ia senang sekali. Kenapa? Karena Poppy selalu dibawa kemana-mana oleh Rosie ya. Nah, kadang-kadang mereka naik riksa. Apa itu riksa? Nah, ternyata ini riksa itu seperti becak. Tetapi kalau becak itu digenjot dari belakang, kalau riksa itu orangnya ada di depan ya. Dia berlari membawa Rizka tersebut ya. Nah, untuk mengunjungi rumah-rumah yang terletak di tepi sungai seperti rumah di atas kapal, tiap hari Poppy diajak oleh Rosie bermain bersama dengan senang ya. Tetapi kemudian terjadilah perubahan di dalam hidup Rosie, yaitu suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka. Peristiwa apa itu? Nah, ini ya, di dekat rumah Rosie ada sebuah rumah seorang anak yatim piatu. Di rumah itu menampung anak-anak gadis Cina. Rumah yatim piatu itu dikepalai oleh seorang Kristen yang suka menolong anak-anak yang sedang mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang datang ke rumah yatim piatu ini sudah dijual, bahkan dibuang oleh orang tua mereka. Pada waktu itu banyak orang Cina yang mengalami kelaparan. Karena itu orang-orang merasa lebih baik menjual anak gadis mereka supaya anak itu bisa mendapat makanan dari orang yang membelinya. Jadi dijual bukan karena tidak sayang, tapi daripada tidak bisa makan seluruh keluarga, kemudian bisa sakit dan bisa mati, lebih baik anaknya dijual sehingga anak itu bisa mendapat makanan dari yang membelinya, bisa hidup lebih bahagia. Nah, seringkali orang yang membeli anak gadis itu justru jahat, berbeda dengan pemikiran orang tua tadi ternyata, sehingga anak-anak itu akhirnya sangat menderita. Di rumah yatim piatu ada anak yang sudah lari dari orang yang membelinya, atau dia hanya duduk di pinggir sebab tidak punya orang tua lagi. Ya, ia tidak ada di rumah yatim piatu itu dan hidup seperti kalian di sini, bebas. Ya. Nah, jadi kita beruntung masih bisa tinggal di rumah, masih tinggal bersama orang tua, bahkan mungkin ada yang punya kakak maupun adik. Nah, ini cerita ini menjelang hari Natal. Rosie bersama ibu dan bapaknya sering mengunjungi rumah yatim piatu itu. Pada tiap hari Natal untuk apa? Ternyata untuk memberikan mainan dan untuk bermain bersama anak-anak yatim piatu di tempat itu. Nah, tiap tahun Rosie selalu berusaha mengumpulkan uang, permainan dari teman-teman dan kenalannya supaya hadiah itu dapat diberikan kepada setiap anak. Tiap anak diberikan baju baru, sepotong sabun mandi, dan juga sebuah permainan. Rosie dan ibunya berusaha keras untuk mengumpulkan banyak uang, dan semuanya ini untuk diberikan kepada anak yatim piatu yang ditampung di sana. Nah, setiap malam apabila Rosie berdoa sebelum tidur, Rosie selalu berdoa demikian: Tuhan Yesus, tolonglah supaya ada cukup permainan dan lain-lain untuk semua anak di rumah yatim piatu itu.
Itu yang didoakan oleh Rosi. Wah, berarti Rosi juga sudah seperti bapak dan ibunya, ya, memperhatikan anak-anak yatim, ya, memperhatikan anak-anak yang sudah tidak punya orang tua. Nah, pada suatu malam, ketika Rosi selesai berdoa, ibunya bertanya kepada Rosi, "Ros, apakah yang akan kamu berikan kepada anak-anak yatim piatu itu?" Kata ibunya. "Ibu," sahut Rosi, "aku hanya punya 300 rupiah dari yang sudah aku kumpulkan. Aku mau beli sesuatu untuk ibu dan bapak sebelum hari Natal. Tapi Ros, kau sudah mempunyai banyak sekali mainan. Mungkin Ros ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak yatim piatu itu. Mungkin juga salah satu dari bonekamu, Ros." Rosi bukankah seorang anak yang kikir, tetapi jikalau ia sudah berusaha mengumpulkan uang dan juga mengumpulkan permainan dan lain-lain dari orang lain, itu sudah cukup. Rosi berpikir sejenak. Kemudian menjawab pula Rosi pada ibunya, "Betul, aku bisa memberi apa-apa. Apakah ibu rasa aku harus memberi bonekaku yang terbaik?" Kemudian ibunya bicara lagi, "Rosi, kamu harus memutuskan hal ini sendiri," sahut ibunya, ya. "Tetapi yang ibu harus sampaikan, kamu harus ingat perkataan Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ibu ulang ya, Ros. "Tetapi segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Itu perkataan Tuhan Yesus, ada juga di dalam Injil Matius 25 ayat 40. Kamu sudah mengerti bukan, Rosi? Kemudian Rosinya menjawab, "Iya, Ibu. Berarti kalau aku harus membahagiakan Tuhan Yesus, aku harus memberikan yang terbaik kepada orang yang membutuhkan," kata Rosi. Nah, Rosi ternyata tidak segera tidur di malam itu. Rosi berpikir terus tentang hal memberi kepada anak-anak yatim tadi. Kemudian tiba-tiba Rosi memanggil ibunya, "Ibu, ibu, kemarilah sebentar. Aku mau bertanya sesuatu, Ibu." Lalu ibunya masuk ke dalam tempat tidur Rosi dan berkata, "Mari dekat," kata Rosi. "Mari dekat aku, Ibu, aku ingin mengatakan sesuatu." Kemudian ibunya lebih membungkuk, mendekati Rosi, ya. Yang mendekatinya, kemudian Rosi berkata, "Ibu, aku tidak bisa memberikan kopi. Sungguh, aku tidak bisa. Kenapa? Karena aku sangat mencintai kopi, Ibu. Kan ada permainan yang lain, boneka yang lain. Bolehkah aku memberikan boneka-boneka itu, Ibu? Tapi jangan Rosi, ya, jangan kopi," kata Rosi, ya. Nah, ibunya menjawab, "Ya, kamu bisa memberikan apa saja yang kamu sukai, Rosi. Ini pemberian Rosi pribadi. Ingatlah, Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal pada hari Natal. Dia mencintai anaknya, tetapi dia memberikan Tuhan Yesus kepada dunia yang jahat ini, Rosi.
Rosi ingat cerita itu bukan? Nih, gambarnya Tuhan Yesus disalib ya. Yesus lahir hanya untuk disalibkan. Kenapa? Supaya dosa ibu dan juga dosa Rosi ditebus oleh Tuhan Yesus. Sebab tanpa penebusan dari Tuhan Yesus, kita tidak bisa kembali kepada Bapa yang kudus. Kemudian ibunya memeluk Rosi, menciumnya, kemudian ibunya keluar dari kamar. Nah, ibunya tahu bahwa tidak ada permainan lain yang paling disayangi Rosi selain boneka Poppy yang selalu dibawa kemana-mana. Memang ia mempunyai boneka lain dan sangat banyak boneka yang dipunyai oleh Rosi. Tetapi boneka kain yang empuk itu, boneka yang sangat disayanginya itu hanya Poppy. Rosi terdiam diri saja selama beberapa hari. Hari Natal semakin dekat dan ibunya sibuk mengumpulkan dan menyediakan hadiah untuk anak-anak yatim piatu. Nah, pada suatu malam Rosi hendak tidur. Ibunya mendengar Rosi berkata, "Tuhan Yesus, tolonglah saya Tuhan, supaya saya dapat berbuat baik." Nah, kemudian Rosi dengan tegar, dengan mantap, dia menyerahkan Poppy, boneka kesayangannya ini. Nah, pada hari Natal tiba, pagi-pagi Rosi bersama ibunya pergi ke rumah anak yatim itu. Di rumah itu ada sebuah pohon Natal yang sangat bagus dan bermacam-macam mainan mungil tergantung di pohon itu, dan di tengahnya ada Poppy. Pada pemandangan Rosi tidak ada permainan lain yang lebih menarik selain boneka Poppy miliknya. Di antara anak gadis di rumah yatim piatu itu, ada yang belum tahu tentang cerita Natal. Sebelum mereka datang, mereka tidak pernah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, di situ ada seorang anak yang baru tiba di rumah yatim piatu itu. Dia badannya kurus dan kelihatan sakit, dan dalam tubuhnya ada tanda-tanda bekas pukulan. Guru-guru di rumah yatim piatu itu sudah mencoba berbicara dengan anak ini, tetapi ia begitu takut sehingga dia tidak mau didekati oleh siapapun, dan dia juga tidak mau bicara. Nah, ibu yang punya asrama ini sudah menceritakannya kepada orang tua Rose, dan juga Rosi pun mendengarnya. Nah, melihat anak ini sendirian dan terdiam dan menyendiri terus, kasihan. Anak baru ini tidak tahu bahwa orang mau mengasihinya. Karena apa? Dia tidak tahu bahwa banyak orang yang ingin mengasihinya karena dia sudah terlalu banyak menderita. Nah, setelah acara Natal itu selesai, semua mainan yang tergantung di pohon Natal itu mulai dibagikan. Rosi menolong ibu bapaknya serta guru-guru yang lain untuk membagikan mainan dan juga yang lain-lainnya kepada setiap anak. Pada saatnya untuk memberikan Poppy, kemudian seorang guru memanggil Rosi. Rosi, katanya, berikan si Poppy kepada anak baru itu. Lihatlah, ia duduk sendirian di situ. Dari tadi dia menyendiri, dan dari tadi anak itu terdiam.
Ia mungkin belum pernah mempunyai sesuatu permainan, mungkin juga belum pernah mempunyai boneka. Maukah kamu memberikan Poppy milikmu kepadanya, Rosi? Nah, kemudian Rosi bersama dengan gurunya datang mendekat kepada anak itu. Anak yang dari tadi duduk diam sendirian. Nah, gurunya memberitahu bahwa Rosi mau memberikan Poppy, boneka kesayangannya, akan diberikan untuknya sebagai hadiah Natal. Pada saat itu, anak baru ini masih takut. Tapi Rosi tetap meletakkan Poppy, boneka kesayangannya itu, ke dalam tangan anak itu. Nah, sesudah anak baru itu memegang Poppy, selama beberapa saat ia sadar dan tidak terasa takut lagi. Ia mengerti bahwa Rosi ternyata benar-benar ikhlas memberikan Poppy, boneka kesayangannya, kepadanya. Kemudian anak itu mulai memeluk boneka Poppy dengan erat. Untuk pertama kalinya ia memegang boneka itu. Kemudian lama-lama anak ini bisa tersenyum. Ya, dia senang dengan boneka yang dipegangnya. Nah, malam itu Rosi kemudian pulang. Ya, Rosi pada saat itu tidur dengan senang. Memang boneka Poppy yang disayanginya sudah tidak ada lagi. Tetapi Rosi saat itu mengambil boneka yang lain sebagai pengganti Poppy. Saat Rosi berdoa, ia menambahkan kata ini di dalam doanya. Tuhan Yesus, saya sudah berbuat yang terbaik menurut saya. Saya sudah memberikan yang terindah dari apa yang saya miliki. Saya sudah berbuat sama seperti Allah waktu ia memberikan miliknya yang terindah. Setelah itu, waktu Rosi tidur, tentulah ada malaikat yang bersukacita mengelilingi tempat tidurnya. Sebab Rosi sudah memberikan yang terbaik kepada orang yang sangat membutuhkannya, sehingga Rosi berasa sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak, memberikan yang terbaik kepada orang lain itu sama saja kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Itu tadi yang Rosi pegang. Nah, sekarang mari kita buka ayat hafalan kita. Nah, kalau tadi kita sudah mendapat firman ya dari Perjanjian Baru, sekarang kita akan buka Amsal 22 ayat 9a ya. Amsal 22 ayat 9a ya. Dibuka boleh, dicatat dulu boleh ya kalau nggak pegang Alkitab ya. Amsal 22 ayat 9a. Kak Guntur bacakan ya. Orang yang baik hati akan diberkati. Kak Guntur ulang ya. Amsal 22 ayat 9a. Orang yang baik hati akan diberkati. Kak Guntur tutup ya. Amsal 22 ayat 9a. Orang yang baik hati akan diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini saya bersama dengan teman-teman di rumah masing-masing dan juga bersama dengan Bapak Ibu guru sekolah minggu di gereja boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berkatilah saya supaya saya boleh berbuat baik seperti Tuhan Yesus telah rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa saya. Ajarlah saya supaya saya selalu dapat berbuat baik kepada setiap orang, karena Tuhan Yesus selalu memberkati saya
bahkan dari semenjak saya masih berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa dan permohonan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.